Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabil qabul wa tamami kulli sunna ila hadrat rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabus salami wal qurdi war rahmi. Utawi iki iku bab ing dalem martelaaken bab salam, bab qurdun, rahmi. Salam itu akad pesen barang. Terus barangnya dereng wonten, kita punya uang, pesan datang penjual, kita kasih kriteria tertentu, lajeng beberapa saat atau hari barang dikirim. Ini akad salam. Nek qordun akad hutang piutang, utang duit, nyaur duit, nah ini namanya qordun. Menawi rohen akad gade, kita punya hutang sama orang untuk jaminan kita nyerah ke barang. Jadi sebagai penguat seandainya kita mboten saged nyaur, itu barang itu bisa dijual, kemudian sebagian dari nilainya dimiliki oleh sing utangi awak dhewe. Niki rohen. Cuma kadose niki malam ini kita fokus dengan akad salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 875. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanataini faqala man aslafa fi tamrin fal yusrif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Okay. Man aslafa fi syai'in. Nah tegone muttafaq alaih itu man aslafa fi tamrin. Nah tegone Bukhari man aslafa fi syai'in. Ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, yang sering kita dengar radhiyallahu anhu, Pak ya. Tapi untuk sahabat yang bapaknya Islam ini radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu berarti bapaknya dari Islam. Karena radhiyallahu anhu berarti mendoakan dua orang. Qala, kata Ibnu Abbas, qadima rawuh, datang sampai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi niku ketika datang ke Madinah niku mendapati wahum yuslifuna. Wahum penduduk Madinah niku yuslifuna. Niku napa niki akad salam, pesen fit thimari. Tenggone masalah buah-buahan. As-sanata sampai setahun, was-sanata ini bahkan sampai 2 tahun. As-sanah niki wonten sing nerkib jadi dzaraf ing dalem mangsa setahun. Was-sanata ini lan ing dalem mangsa 2 tahun. Tetapi wonten sing nerkib dadi majrur binazil khafid.
dibaca napa niki nasab karena aslinya niku karena nazil khafid, karena dibuang huruf jar. Ai ilas sanati wa ilas sanataini. Jadi akad salam tidak sehari 2 hari, bahkan sampai setahun 2 tahun. Terus Kanjeng Nabi niki masuk ke Madinah itu sudah ada bentuk transaksi di Madinah sing berupa akad salam. Jadi akad salam ini ternyata akad sing sudah lama dipraktekkan masyarakat. Ada beberapa akad sing yang ditemui Nabi kemudian disetujui di ACC kados akad salam. Kemudian ada beberapa praktek muamalah yang sudah terjadi tapi tidak disetujui oleh Nabi. Terus praktek ribawi, utang piutang riba itu teng Mekah nggih wonten, Madinah wonten, tapi akhirnya dilarang oleh Nabi. Banyak praktek-praktek muamalah yang akhirnya diluruskan oleh Nabi. Nek salam niki mboten. Jadi penduduk Madinah itu kan sing jelas butuh simar, butuh makanan pokok. Dalam hal ini niki kurma nih, butuh kurma. Cuma kurma kan tidak setiap saat ada. Nah, kadang-kadang mereka butuh baik untuk kebutuhan konsumsi biasa maupun untuk kebutuhan perdagangan. Iki nak ngantek aku gak pesen di ora entuk barang. Akhirnya mereka mengislaf, yuslifuna, memberikan uang kepada pemilik kebun. Pesen. Jadi niki mboten ngijo lho, nek ngijo kan bunganya sudah ada. Saya membeli ini buah kurma yang masih muda, belum layak konsumsi, tak beli, cuma nanti tak ambil pada saat matang, panen. Ini tidak boleh. Ini praktek ngijo. Tapi ini praktek yang terjadi ini islaf, salam, pesen. Pokoknya aku butuh kurma jenis ini, kebutuhannya sekintal misalkan, tahun depan disediakan tidak masalah. Ya, jadi ini beli, jadi akadnya akad B. Jadi salam itu mimba bil bai'in, beli barang, cuma pada saat akad ini barangnya dereng wonten. Saya beli kurma, pada saat seperti itu barangnya dereng wonten. Jenisnya ini, macamnya ini, bobotnya ini, pun sami pahami. Oh ya, berapa harganya? Harganya sekintal ya sekian, bayar. Kapan barangnya? Barangnya ya setahun. Wong aku durung nandur misalkan nih. Tidak masalah. Akad salam tidak masalah. Yang tidak boleh niku nek pun wonten pun wonten woe masih muda, dia membeli yang masih muda itu, tak beli. Itu tapi nanti diambil pada masa panen ini hijau, tidak boleh. Tapi kalau sekalian dia bilang beli kurma jenisnya ini, macamnya ini, kemudian bobotnya sekian dengan kriteria sing sampun maklum, ini namanya akad salam. Niki fisimari, di dalam barang yang berupa simar, biji-bijian. Nah, teng Madinah simar niki nggih meliputi niki satu kurma, kemudian gandum, kemudian anggur. Ini makanan pokok. Nah, tenggone Kebumen makanan pokok mboten Pak niki. Jenengan dahar kurma sak piring ya darane durung dahar ya. Bukan makanan pokok. Kula nanti diparing kurma setengah piring malah wetenge kembung niki. Jadi ini makanan pokok nih masing-masing daerah tidak sama. Nah, penyebutan simar ini tidak harus terbatas simar mboten. Pokoknya segala jenis barang yang bisa dikasih kriteria pasti, yang bisa disifati secara pasti. Fakola, ketika Nabi melihat praktek niki, Nabi bersabda, man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Niki batasan yang disampaikan Nabi niki. Man aslafa, siapa yang meminjamkan buah, ya tegese nek teng mriki cara pahame ya man aslafa, siapa yang mengadakan akad salam.
pesen buah dengan memberikan ra'sul mal, uang kepada pemilik buah, fal yuslif, adalah dia ini pesan fi kailin maklumin, pada barang yang ditimbang, kailin maklumin dengan takar ya, dengan takaran yang maklum jelas, wa waznin maklumin, atau timbangan yang jelas. Nek kal niki satuan takaran, volume, betul takaran. Biasanya nek takaran niki nggih rata-rata ahlul Madin nek ahlul Mekah niku takaran, Pak. Nek ahlul Madinah niku timbangan. Terus nek bangsa dunia naker niki sing ahli wong Mekah. Nek dunia timbangan sing ahli tiyang Madinah. Mana begitu muhajirin datang pindah ke Madinah ya, akhirnya sahabat Nabi ya ahli kedua-duanya, ya ahli takaran, ya ahli timbangan. Fal yuslifika yang maklumin. Jadi kalau barang itu barang makil, sesuatu yang memang ditimbang, ditakar, berarti ya takarannya harus jelas. Kalau sesuatu itu mauzun, sesuatu yang ditimbang, satuan yang berat, maka bobotnya juga harus yang jelas. Kemudian ila ajalin maklumin, pengadaan barang itu juga harus jelas sampai kapan. Ini pesan sampai kapan. Itu nek pesennya saulan ya kudune tepat waktu. Jangan sampai uang sudah diberikan, pokoknya 1 bulan harus ada, barang-barangnya belum ada. Ini juga tidak jelas. Atau di dalam akad tidak jelas waktunya, ini juga tidak betul. Aku pesen kurma pirang kintal. Kapan? Mbah sembarang lah. Sembarang. Terus pokoknya sak karepmu. Tidak boleh ini. Jadi harus jelas. Karena ini pengaruh terhadap harga, pengaruh dengan barang. Biar pembeli juga jelas kebutuhannya kapan, waktunya harus ditentukan. Penjual juga jelas harus kapan. Muttafaqun alaih. Hadis yang disebut di dalam napa niki Bukhari Muslim niki dari sahabat Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa napa niki akad salam itu akad yang memang diperbolehkan. Akad salam ini akad yang diperbolehkan. Meskipun sebenarnya akad salam ini aslinya buatan parang, Pak. Kenapa? Karena ada prinsip di dalam akad la yasihu bai'ul ma'dum. Tidak boleh kita ini jual beli sesuatu yang belum wujud, ma'dum. Mata belum melihat, tangan belum bisa memegang. Pesan barang, duitnya sudah dikasih, barangnya kan belum ada, mestinya kan tidak boleh. Illas salma, illas salam, kecuali untuk akad salam. Ini dikecualikan. Karena apa? Lihajatin nas ilaihi. Bayangkan seandainya praktek pesan barang buatan parang, wah repot banget Pak tiang nyambut gawe tiang muamalah. Sing napa niki penjual juga tidak bisa nekakno barang, tidak bisa memprediksi. Nah, ini kemudian petani juga kadang-kadang butuh uang untuk mengolah sawah dan seterusnya. Makanya ini termasuk kemudahan dengan syariat Islam. Lihajatin nas. Kalau kita memahami salam ya, dengan definisi fikih niki enten bai'u syai'in mausufan fi dhimmah bila disalami awis salafi, jual beli sesuatu yang disifati. Jadi barangnya itu belum ada, makanya pembeli kedah menyebut kriteria barang bila disalam awis salafi, dengan lafal salam maupun salam. Tegone fikih Syafi'i untuk akad atau segot yang digunakan tegone salam niki mandan ketat, Pak.
Dengan fikih Syafi'i ini harus pakai lafal salam maupun salam, tidak boleh pakai redaksi yang lain. Nah, ini mandan angel sithik nek niki. Kan ada beberapa akad yang tidak boleh diwakili. Tidak boleh diwakili kados akad nikah. Nikah kan dibatasi redaksinya, nikah. Angkah tu sama zawaj tu, yang lain tidak boleh. Yang lain tidak boleh. Harus dua redaksi niku. Lah, fikih Syafi'i dalam persoalan salam ini ketat. Tidak boleh menggunakan lafal selain salam maupun salam. Nah, niki angel niki. Nek tenggone napa niki Indonesia nggih pada akhirnya nggih pakai terjemahan. Ya, kita sesekali kadang-kadang keluar dari fikih Syafi'i tidak apa-apa, tidak harus pakai akad salam, sepenting prakteknya itu seperti praktek akad salam, di mana napa niku barangnya belum wujud tetapi oleh kedua belah pihak itu diperjelas kriteria barang. Jenenge tadi pun bolak-balik praktek Pak, tapi jenenge napa dereng paham. Terus praktek kita pesen barangnya niki napa duitnya dikirim, barangnya dereng dugi, kemudian beberapa saat barangnya sampai, namanya praktek akad salam. Wa an Abdurrahman ibni Abza, dari sahabat Abdurrahman ibni Abza, wa Abdullah ibni Abi Aufa, dan dari sahabat Abdullah ibni Abi Aufa. Qala, keduanya bersabda, kunna nusibu al-maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ana sapa kita nusibu menika nampa bagian al-maghanima ing jaran perang ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sertane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita habis perang, kita mendapatkan bagian ghanimah bersama Nabi. Hadis ini nuduhno nek umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhak mendapatkan ghanimah, jaran perang. Ini khusus umat Kanjeng Nabi. Nek umat riyen niku nek perang kok ternyata menang, ngoten niku hartanya jaran perang, harta yang dibawa oleh orang kafir tidak halal dimiliki. Solusinya diapakno? Diobong. Padahal barangnya kathah. Nek jaran perang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat boleh dimiliki. Pembagiannya sudah diatur oleh Al-Qur'an. Wonten aturane niku ghanimah. Tapi saknipun mboten wonten perang, mboten wonten ghanimah Pak ya. Nah, zaman sahabat cepat sugih. Sebab lewat perang iki. Lah niki kunna nusibu al-maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'tina ambatun min ambatis Syam. Kemudian datang ke kita ambatun itu petani. Min ambatis Syam, dari petani daerah Syam. Daerah Syam. Itu kese tiang Madinah tapi turunan Syam. Fanusrifuhum fil hintah wasyair wazzabib. Kemudian kami mengadakan akad salam, pesan kepada petani itu fil hintah. Kami pesan satu hintah ini gandum. Wasyair, kemudian kurma. Gandum syair ya, gandum syair. Kemudian wazabib, zabib niku anggur. Wa fi riwayatin wazait, ada satu riwayat wazait niku napa niki minyak. Ila ajalan musamma, sampai dengan waktu musamma yang telah ditentukan. Ila, ada yang bertanya,
akana lahum zar'un, apakah petani itu saat itu sudah punya tanaman? Loh, sahabatnya Kanjeng Nabi kok pesen tenggone petani Syam 3 bahan tani itu, biji-bijian itu, apakah pada saat itu mereka sudah punya tanaman? Qala, kata Abdurrahman ibnu Abza dan Abdullah bin Abi Aufa, ma kunna nas'aluhum an dzalik. Wah, saya tidak tanya soal itu. Ini berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama punya tanaman, kemungkinan kedua belum punya tanaman. Karena ini hadisnya singkat tapi di hadapan ulama diolah jadi rumusan hukum yang luar biasa nih. Pertama, hadis ini menunjukkan ya, di dalam praktek akad salam muslam feh utawi barang yang pesen itu kedah jelas jenisipun. Makanya di sini sampai disebut hintoh gandum atau syair gandum kasar, zabib anggur. Ini jenisnya harus jelas. Kemudian nauk niku macemnya kayak kita jelas. Makanya di situ ada syair itu gandum sing kasar, hintoh niku gandum sing lembut. Jadi jenisnya jelas, nauknya jelas. Nek kita tingali Pak nggih tenggone fikih. Kula buka kitab fikih. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari akad salam. Pertama dari sisi rukun, jadi nek definisi pun tak sampaikan. Saat ini rukun salam napa? Pertama akidah, 2 orang yang akad. Tenggone salam niku tenggone akad salam pembeli, nek tenggone bahasa akad jual beli kan namanya mustari atau al-mubta'u mustari. Tenggone akad salam jenenge robus salam utawa al-muslim. Abun salah paham, muslim berarti orang Islam bukan, tapi al-muslim tiyang sing tuku, sing pesen. Terus baek nggih, baek tenggone jual beli kan penjual yang punya penyedia barang. Ngaten iki namanya muslam ilah. Terus sing pesen namanya muslim, sing dipesen namanya muslam ilah. Kemudian barang sing dipesen nek cara jual beli kan namanya mabek. Nah, nek tenggone salam namanya al muslam fah. Dan ini bapak ibu dunia nate mireng istilah niki istilah tenggone muamalah muslam fah. Lah terus harga duwite nggih niku nek tenggone jual beli kan namanya asaman harga. Nek tenggone salam namanya rasul mal modal. Ini hargane. Terus yang keempat rukune salam itu sihot redaksi akad. Nah, akadnya kata sing matur contohnya aslam tuka hadil alfa dinarin fi alfi sobin. Aku pesen nggih duitku iki aku pesen kanggo tuku misalkan kurma sekintal harganya sekian jenisnya sekian. Ini namanya akad salam. Terus untuk syarat penjual pembeli ini sami karo akad jual beli. Yang penting napa niki berakal ya, terus ya sah jual beli pun. Niki pun nanti dibahas dene babek wingi. Terus yang penting niki Pak. Soal syarat muslam fah niki. Barang yang dipesan niku syaratnya nomor. Pertama, ayyakuna mimma yumkinu dhabtuhu bil wasfi. Barang yang boleh dipesan melalui prosedur akad salam harus barang yang mungkin dikasih sifat kriteria secara pasti. Jadi nek kriteria niku mau disebut ngeten iki angel disulayani.
Contohnya apa? Kurma jenis ini, ya, kan jelas Pak. Ya. Tapi nek kriteriane niku susah nek barangnya niku susah dikasih kriteria pasti. Nek kula maos tenggone al fiqhul manhaji, contohnya niku kal jawahir an-nafisah. Contohnya kados perhiasan yang indah. Bapak Ibu nate tumbas nate borong mutiara napa mboten Pak? Inten, batu inten nate mboten? Walian. Perhiasan sing mahal-mahal. Batu inten terus napa? Niku lah sing jawahir an-nafisah. Yang dimana teng toko niku jarang yang jual. Barangnya nggih angel digoleti, menentukan harga susah. Nek emas-masa kan jelas, nek emas jelas. Mas terus perak jelas, barangnya soalnya banyak. Tapi nek inten berlian sing bangsa ngoten niku harganya kan tidak jelas Pak. Beda warna, beda tidak berdasarkan bobot. Terus kadang-kadang penjual saking senenge regane sak ngarepe dhewe dibikin. Ya seperti ini tidak boleh dengan akad salem karena susah dikasih napa kriteria. Orang no kataloge lah ini nek cara bahasa niki. Ini tidak boleh. Ini satu, ini kita paham kita niki. Jadi jangan memaksa. Lho Pak, sing penting kan padha ridhone. Wonten ada malah wonten sing gawe kaedah ngeten. Bukankah napa niku ar-ridho niku kasyare'. Ridho itu seperti syariat. Sing penting padha cocoke. Nggih mboten. Jadi ridho niku kasyare' niku dalam hal ketika sesuatu pun sesuai kalih napa nggih kalih syarat-syaratipun muamalah baru cocok napa mboten niku namanya aridho kasyara. Soalnya mangke nek muamalah itu murni diserahkan kepada kemauan napa tiang mukallaf, mangke riba nggih halal Pak. Riba ini ya rata-rata do angsal padha cocoke ya ndak masalah Pak. Diambil sekian persen dari nominal di dalam akad, saya tidak masalah. Wong aku ridho, tidak bisa seperti itu. Terus makanya zina ora dadine halal Pak ya. Zina kan saling rela ya, podo cocoke, podo geleme. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini begitu pun masalah salem. Kalau kita pesan, karena agama niki syariat kepengen melindungi umatnya, jangan sampai tertipu. Makanya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Nomor kali maklumul jinsi wan naui wal qadri was sifati. Barang yang kita pesan lewat akad salem harus diketahui secara pasti jenisnya, macamnya, kadarnya. Mau kata ketika barang itu barang takaran, satuan takaran ya takarannya disebut. Ketika satuannya itu al-waznu bobot kilogramnya nggih disebut. Kalau satuannya itu napa niku hitungan berapa biji. Kados napa niki Pak sing bijian sakniki napa? Simetri. Apa bijian disebut. Terus sifatnya disebut. Makanya saat ini kan semakin canggih Pak katalog. Malah kalau saat ini rumus sidik-sidik tenggone pemerintahan niku nek pesen barang niku modele ngoten niku. Jadi penyedia niku nyiapno katalog. Barangnya niki harganya sekian, nek di tempat bagaimana, nanti terus ketika diangsur sekian bagaimana, jelas. Yang jelas barang pesanan muslamfah itu harus maklum. Kemudian yang ketiga, syarat muslamfah ayyakuna dainan. Barang yang dipesan itu sifatnya dain. Belum diserahkan pada saat akad. Jangan akad pakai akad salam. Aku pesan HP ya dengan kriteria ini. Ya, barbarnya langsung nongol barang. Itu bukan akad salam. Jadi artinya tidak sah pakai akad salam. Jadi bisa sah pakai akad jual beli kalau memang sudah ada barang. Jadi salam itu mimba biden utang. Jadi barangnya ini betul wonten.
Padha karo pembeli niku ngutangi penjual. Kewajibannya penjual nyaur utang tapi berupa barang. Karena ini jual beli. Kemudian yang keempat, maqdurun ala taslimihi. Barang yang dipesan itu mungkin diserah terimakan. Jadi jangan ngantek pesen sing kira-kira angel diserahke. Aku pesen ya. Pesen apa? Montor sing dhisik aku weruh. Oh iya ya, regane piro? 10 juta. Tapi montore iki iki disilih tanggaku wis sak wulan durung balik. Nah, ini kan tidak jelas nih. Nggih. Betul aku pesen iwak dhisik sing nang akuarium. Iya, tapi wingi ucul ning kali, tak lurune sik ya. Tidak boleh karena tidak pasti bisa diserah terimakan. Jadi harus yang jelas-jelas bisa diserah. Aku pesen manuk dhisik, manuk apa itu cocak rongo dhisik. Dia sudah pernah melihat, tapi dipesan boleh. Tapi begitu dijawab, tapi manuke ucul, tak lurune sik. Tidak boleh. Bon. Kemudian syarat saman. Harga. Di dalam akad salam, ra'sul mal, harga itu harus diserahkan pada saat akad. Nah, ini Pak sing kedah dimangertosi. Di dalam akad salam, duit kudune disetor dulu. Tidak boleh podo utange. Jadi aku pesan misalkan baju. Misalkan baju misalkan dengan kriteria ini nilainya berapa? 10 juta. Kirim ya tak proses seminggu sampai ya duitnya kapan-kapan. Nah, ini tidak sah. Jadi itu berarti terjadi bai'udden bidden. Jadi menjual hutang dengan hutang ini tidak boleh. Makanya biar lepas dari bai'udden bidden, ra'sul mal harga kudune dikirim. Makanya kita ini praktek jual beli online kan ini termasuk akad salam Pak. Waktu ini memang prakteknya napa nih duitnya sik dikirim. Bener nih, kirim dulu, begitu sudah ada bukti transfer ya, baru barang dikirim. Waktu ini pun cocok, pun leres nih. Nah niki ra'sul mal. Pun. Terus ngeten. Redaksi niki Pak, redaksi lila akana lahum zar'un. Nah niki menarik niki. Abdurrahman bin Abza dengan Abdullah bin Abi Aufah ditanya, apakah pada saat sahabat Nabi niki pesen hintoh, syair, zabib kepada petani Syam? Petani Syam itu sudah punya tanamannya. Dijawab makunna nas'aluhum an dzalik. Niki terus di dalam subulu salam terus sarah-sarah hadis niki terus dipun rumuske. Oh berarti di dalam praktek akad salam penyedia barang itu tidak disyaratkan, tidak diharuskan ready barang pada saat akad. Mboten kudu terus kudune ana barangnya sik mboten kudu. Jadi kita itu boleh menerima order barangnya durung ana. Cocok nggih? Biasanya itu cocok nih. Wah biasa Pak untuk pesanan baju tak iya nih kabeh tapi barangnya durung ono. Tidak masalah. Yang penting pada saat hari yang dijanjikan sampai kapan? Seminggu kirim nggih. Hari itu siap. Dan barang yang disepakati itu harus sesuai dengan kriteria. Jadi wonten niku, wah ini enak. Ya ini kok ternyata diambil dari hadis niki. Qila akana lahum zar'un. Pada saat sahabat Nabi itu pesan, apakah sudah ada barangnya? Sudah punya tandurannya? Kok pesan? Ma kunna nas'aluhum an dzalik. Wah, aku durung takon. Ngene terus ulama nyimpulno, oh berarti ora kudu ono. Makanya tegone bisnis digital zaman sakniki kan biasa Pak nggih. Buka lapak nih napa nih medsos. Buka lapak, maringi gambar gini. Tapi barangnya belum ada.
Terus setelah dia sepakat, aku pesen baju seperti ini. Ya, insya Allah ada. Nah, terus pada saat sudah ada kesepakatan, biasanya kan cek dulu baju ini ada nggak? Sebentar, tak cek. Nah, dicek nenggone penyediaane, tokone, tah ngendi gone-gone. Ada nggak yang seperti ini? Orang yang pesen. Oh ada, siap. Nah, terus balas, ya siap. Harganya berapa? Hitung. Oh ya, harganya sekian. Ini plus ongkos kirim, ongkirnya sekian. Ya, tidak ada masalah. Jadi meskipun pada saat terjadi transaksi barangnya itu belum di tangan jenengan, belum dikobot, belum ada, masih makdum. Tetapi yang jenengan sudah ada dugaan kuat, siap. Nah ini. Nek ternyata Pak sudah pesan dikirim, ternyata barang yang dimaksud tidak jadi ada, gagal ada. Silahkan dibatalkan saja. Wah maaf Pak, ternyata kemarin salah ngirim gambar misalkan. Mohon maaf, ya tinggalkan saja. Sama dengan jual beli. Jual beli pun kan bisa ada khiyar, tidak ada masalah. Bahkan barang sudah diterima, uang sudah diterima, kok mereka sepakat untuk membatalkan ihalah, tidak ada masalah. Apalagi di situ ada aib misalkan, lo pesenku nopo niku mereke A kok malah B. Nah akhirnya pun ini menjadi khiyar aib, boleh digagalkan. Pokoknya kepenak Bapak Ibu zaman saat ini. Jadi tidak masalah, yang penting barang yang dikirim itu sesuai dengan pesanan. Intinya yang berikut. Hadis nomor 877. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atslafahullah. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta manusia, harta orang lain, yuridu ada'ah, dia bermaksud untuk mengembalikannya. Akhadha amwalan nas niki berarti utang, entah utang uang dengan uang, berarti masuk akad qardun, atau utang barang. Dia ini menerima pesanan, uang sudah diterima, kemudian dia punya tanggungan mengirim barang. Lah kok yuridu ada, dia benar-benar bermaksud, punya rencana menunaikan. Adallahu anhu, maka Allah akan membantu menolongnya untuk menunaikan. Makanya nek kita niki adabe yang utang. Misalkan utang uang. Pak, saya utang berapa? 1 juta. Terus kapan? 1 bulan. Ya ini tak kasih. Pada saat nerimo niku diusahano ada iradah di dalam hati, ada rencana di dalam hati. Ya Allah, aku hutang, insya Allah pada saatnya nanti akan aku sauri, akan aku tunaikan. Dan nek kita nih berdasarkan hadis ini, Allah nanti akan nolong. Adallahu anhu. Begitupun ketika kita menjadi pedagang, kita dapat order pesanan, barang, nomor transfer, begitu uang diterima, kita niat di hati, ya Allah, alhamdulillah saya dapat order, ada pesanan. Aku insya Allah ya Allah, pokoknya ingin menunaikan kewajibanku, barang tak sampaikan sesuai dengan pesanan tepat waktu. Lho niku nek dipasang tenggone ati, nggih yuridu ada'aha, mangke adallahu anhu, Allah akan membantu menunaikan kewajibannya, mengembalikannya. Wonten aja malah durung-durung wis diniati sulaya. Ya Allah, muga-muga sing ngutangi aku kelalen. Semoga kelalen. Syukur mangke anulah jangan.
syukurmu digratisi, ora sida kon bayar, ora sida kon nyauri. Lho jangan. Ini man akhadha amwal nas yuridu ada. Kalau kita sejak awal kok sudah punya niat seperti itu, lah niki maksiat. Jadi lagi nomor duit ini pun maksiat, Pak. Lho napa saged, Pak? Contohnya napa? Lho contohnya kata. Kita misalkan ya kita pernah merasa punya masalah dengan bakul, podo-podo bakul baju. Aku bisa tahu di lumbung kayak tapi saking suwene kelalen. Nah ini saatnya saya ngelumbu. Ini Mbak aku tolong pesen dikirimi barang nilai ini notane ono 10 juta. Pada saat dia nampa barang nggih di dalam hati yang ngertek orang bakar tak sauri. Nah, ini sudah maksiat sendiri. Utawa utang. Aku duwe dulur lanang medhit pol. Dijaluki ora tau aweh. Saiki aku arep utang tapi ora arep tak sahur. Nah niki kan sering Pak nggih. Ora arep tak sahur. Akhirnya terus diutangi baru nampa niku atine pun ngentek. Ora arep tak sahur. Nah, niku sudah maksiat. Dan biasanya nggih Gusti Allah nanti akan mempersulit dia nyauri. Kok suatu saat dia terbersit kepengen nyaur, belalah dihalang-halangi. Karena sejak awal dia sudah punya niat tidak baik. Nah ini waman akhadhaha, siapa yang mengambil amwalan nas, hartanya orang lain, tapi yuridu itlafaha, dia menghendaki untuk menghabiskannya, artinya tidak disauri, tidak ditunaikan, atsalafahullah, maka Allah akan merusaknya. Mulane niki hadis niki nggih ancamane Gusti Allah kagem bakul-bakul sing mboten jujur. Karena kita harus hati-hati, kita harus jujur, baik jujur sebagai penjual maupun jujur sebagai pembeli. Kita beli misalkan pesan, ya harus jujur. Kan kadang-kadang kita ngambil barang dulu, uangnya belakangan. Biasanya bakul pakaian ini sing numpuk-numpuk nota Pak ya. Nah, kula niku nate dadi jeragan pakaian Pak. Ternyata setor barang niku mboten langsung ana duwite. Sampai numpuk berapa kali. Waduh, terus gunung tikar gasik kula niku. Mboten kuat modale. Di samping ngapalno rego niku mboten apal-apal. Kula niku nate buka dasaran barang takon ini harganya berapa? Sekedar tak padosin notane. Ora apal-apal. Kon ngapal angel. Iki boten bakat niki. Niki itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli harus niat sing sae. Kalau sampai suloyo dia sejak awal sudah punya rencana tidak baik. Ngeten ini biasanya dirusak oleh Allah. Makanya Bapak Ibu berdasarkan hadis niki, Bapak Ibu saged survei. Kok ada bakul nggih, pedagang kok tadinya melejit, kok suatu saat turun bahkan gulung tikar. Itu pasti punya persoalan niki. Suatu saat dia pernah punya rencana tidak baik. Meskipun kepada sesama bakul yang tidak baik. Orang tak sauri. Dan ini malah justru akan merusak niki. Makanya kita harus bersikap adil. Jadi jangan sampai kezaliman orang lain kepada diri kita menjadikan kita ini berbuat zalim. Biasanya kan ngoten. Wa man akhadha yuridu itslafaha atslafahullah. Ini gitu. Pun. Hadis yang ke-878. Wa an Aisyah, dari sahabat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ibu Aisyah, qultu ya Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bazzun minasyam, falau ba'atta ilaihi fa akhadta minhu thawbaini binasi'atin ila maisaratin, fa arsala ilaihi
famtana. Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Ibu Aisyah berkata, qultu, saya matur kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, ini Pak, Ibu Aisyah itu istrinya Nabi, tapi manggil suaminya itu ya tetap pakai panggilan kehormatan. Jadi tetap ya Rasulullah, sedaya ummahatul mukminin niku nek ngundang Nabi niku ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bukan kok terus ya zauji, wahai suamiku. Jane nggih asal. Tapi di dalam sirah nabawiyah dengan teks-teks hadis niku boten wonten tetep ya Rasulullah. Karena saking gedene, saking besarnya haknya Nabi. Tetap ya Rasulullah. Bahkan kita tidak boleh memanggil nama Nabi langsung dengan ada nida, dengan adat nida tidak boleh. Ya Muhammad tidak boleh. Hukumnya haram. Ya Muhammad haram. Lah itu Pak, di dalam hadis kok banyak seorang sahabat undang ya Muhammad niku biasanya Arabi. Arabi niku Arab desa, Bedui Bloon nek cara zaman ngaji dhisik. Dereng paham. Ya Muhammad, lane rata-rata ya Muhammad. Nek sahabat ndak berani mereka mengatakan ya Muhammad, haram. Dari mana hukum haram? Dari Quran. La taj'al du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. La taj'al, kamu jangan menjadikan doa ar-rasul, panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Seperti kalian memanggil yang lain. Tidak boleh ya Muhammad, haram. Bahkan kemarin kalau sempat diskusi Pak, ada sebagian nasyid yang nyebut ya Muhammad. Ternyata ini tidak boleh. Bahkan cara Ibnu Hajar hindari nasyid-nasyid, bahkan redaksi sholawat sing ya Muhammad, ya Muhammad. Soalnya itu undang kanjeng Nabi langsung dengan namanya. Kecuali ada tinggone nasar, nadom ting Al-Barazi nonton ya Habibi ya Muhammad. Ngeten cara Ibnu Hajar lewati iku soalnya ono ya Muhammad. Tapi nek cara Imam Romli kan ada korenah tetap takzim karena didahului dengan ya Habibi ya Muhammad. Ngoten niku jari Imam Romli ra apa-apa karena ada korenah penghormatan yaitu ya Habibi dulu, ya Habibi ya Muhammad. Tapi nek Ibnu Hajar liyane wae diliwati gitu. Nah, gitu. Itu saking terhormatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an tidak ada ya Muhammad. Ketika Allah mengundang ya Nuh, Nabi Nuh, ya Nuh bi'ta bisalamin minna. Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa la takhaf. Ya Isa bin Maryam. Ini Quran boten wonten ya Muhammad. Pundi Pak, wonten boten teng Quran ya Muhammad? Tidak ada. Adanya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Nah, ini penghormatan kepada Rasulullah. Niki, qultu ya Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bazun. Ya Rasulullah, niki Mbak Aisyah matur, sungguh si fulan qadima lahu bazun nasyam, telah datang kepada dia kiriman baju dari Sam. Kanjeng Nabi, iki ana bakul baju, barangnya pun dugi ya, niki sudah sampai. Falau ba'ata ilaihi, andai engkau mengutus seseorang kepada dia, fa akhadta minhu saubaini, kemudian engkau ini membeli dari niku saubaini, dua baju, binasi atin, dengan cara tempo, ila maisaratin, sampai dengan waktu yang tertentu. Kanjeng Nabi, ya mbak ini ki bakul baju niki. Nah niki, mbok nggih jenengan pesan baju. Pesan napa niki baju sampai dengan engkau punya
napa niki uang ila maisarah. Berarti ini praktek beli baju dulu, kemudian uangnya belakangan. Fa'akhadta minhu saubaini binasi'atin ila maisarah. Engkau mengambil 2 baju, kemudian bayarnya itu kapan-kapan sampai dengan engkau punya. Fa'arsala ilaihi. Kemudian Nabi ngutus, tapi ternyata bakule niku famtana'ah, ndak mau. Kula niku dereng sempat pados, Pak. Iki bakule jenenge sapa nggih. Kok wani-wanine dipeseni Kanjeng Nabi gak oleh. Ngeten iki kita niki kudune anu. Kanjeng Nabi biasa. Ini pelajaran penting betapa besar hati Nabi. Kelasnya Kanjeng Nabi, ajeng pesen baju. Pesen baju nesek, duitnya kapan-kapan. Lah kok sampai bakule gak oleh. Kanjeng Nabi ya biasa saja. Ngeten iki nek jenengan kan sebagai tokoh besar kan tersinggung Pak ya. Ono kiai duwe santri, santrine bakul baju. Jal aku pesen sarung nesek bayare minggu depan. Lah kok malah santrine nyuwun ngapunten mboten saged. Kira-kira kiai ini lara ati mboten Pak. Kanjeng Nabi famtana'ah. Ora oleh biasa. Ya Allah niki. Niki luar biasa nih Kanjeng Nabi. Inna fulanan qadimalahu bazun nasyab. Nek kula memahami hadis niki, di sini ada 2 praktek. Praktek pertama niku jual beli dengan nasiah. Beli baju, duitnya ini kapan-kapan. Jual beli dengan napa tempo niku angsal Pak. Kita beli barang, barangnya diterima dulu, bayarnya kapan-kapan. Ngeten iki angsal. Ngeten iki angsal. Ya cara ini malah dipraktekno teng bakul-bakul. Bakul-bakul kan dikirimi sales dulu barangnya. Nota. Nah, niki. Atau dibalik. Kita pesen terus sing nasiah niku bajune. Terus Kanjeng Nabi misalkan napa niki wau ngirim barang napa artose. Nggih. Jadi falau ba'asta ilaihi, nggih Kanjeng Nabi jenengan ngutus seseorang, artinya bawa uang. Diberikan kepada napa tiang niku Kanjeng Nabi pesen barang kalau memang barangnya sudah ada. Niku kali-kali tengene hadis ini saged ditinggi. Kalau Kanjeng Nabi niki nampa barang uangnya kapan-kapan, berarti niki termasuk jual beli tempo. Ngeten iki mboten napa-napa. Bahkan albet bitaksid, jual beli dengan ngangsur, ngoten iki angsal. Cicil, biasanya ibu-ibu paham banget nih. Niku nek cilikane kula jenenge mindring, Pak. Tumbas ompreng niku 6 wulan lagi lunas. Ompreng siji 6 wulan. Jadi seminggu pisan 1000. Ngoten iki bagune ya telaten wae. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak ya boleh. Yang penting padha cocoke. Nek hargane antara kontan dengan cash tidak sama gimana Pak? Boleh. Yang penting dia menentukan salah satu. Pak, misalkan saya beli baju nek cash itu harganya 300.000. Tapi kalau diangsur sampai 10 kali di total kok 500.000 misalkan. Terus gimana? Milih yang mana? Milih sing diangsur. Ya sudah, tidak ada masalah. Betul apa? Apakah itu tidak termasuk jual beli dengan 2 harga? Tidak, mau nyatanya 1 harga. Kita kan sudah milih, Bu, saya beli baju ini angsur setiap bulan sekian selama 10 bulan. Nah, di total ono 500.000. Padahal seandainya dibayar cash hanya 300.000. Tapi kan kita sudah milih salah satu. Saya milih yang tempo meskipun di total harganya sekian, tidak masalah. Yang tidak boleh niku, misalkan kita pesen sing tempo tapi harganya belum ada kesepakatan. Itu wonten tiyang adol, iki nek cash
300. Naik tempo diangsur 10 kali total 500. Ya sudahlah, barangnya tak jikok sik. Sing di sing cash napa sing kredit angsur durung jelas, nanti direbut buri. Tidak boleh ini. Jadi barang diambil ada transaksi jadi tapi belum ada istiqrarus saman, belum ada kejelasan harga. Ini tidak boleh. Tapi nek sudah terjadi transaksi, pada saat transaksi kok harga sudah disepakati, berarti tidak ada masalah. Ngoten prakteknya. Niki. Qultu ya Rasulullah, inna fulanan qadimalu bazanna syam, falau ba'atha ilaihi fa aqadtu min sawbaini binasi'atin ila maisarah. Niki nuduhno napa niki di dalam akad jual beli pun kedua belah pihak boleh tempo. Kalau yang tempo itu penyedia barang, penjual, berarti akadnya akad salem. Jadi duitnya dibayar oleh pembeli, kemudian barangnya disiapkan pada saat yang telah disepakati dikirim oleh penjual, akad salem. Atau yang tempo itu pembelinya barangnya pun ditompo, tapi duitnya 1 minggu lagi misalkan, ini juga tidak apa-apa. Yang penting jelas, baik penjual pembeli paham barangnya, paham regane, kemudian paham waktu penyerahannya, sehingga tidak terjadi horor. Semuanya sami-sami kepenak. Mulai ditinggali Pak secara umum praktek jual beli online zaman saat ini kan online Pak, itu tidak apa-apa. Yang penting kriteria harus jelas. Jadi jangan sampai kita nih pesan sesuatu, ya, tapi barang yang kita pesan ini belum jelas. Ini harus jelas. Harganya jelas, barangnya jelas, kemudian pembayarannya jelas. Nah ini. Pak, tapi kan kadang-kadang ada pesan barang, duitnya carry. Misalkan pesan apa nih? Saat ini pesan nasi goreng lewat nganu pakai Gojek. Biasanya disebut sih katalognya gimana? Oh ini nasi goreng jenis ini, harganya satu bungkus misalnya 15.000. Ongkos kirim perjalanan tambah 5.000 misalkan nih. Nah, nih. Akhirnya setelah dicek, biasanya kan penerimanya sing order niku ngecek ada barang enggak? Ada Pak, ya terus ngabari. Oh ya siap. Akhirnya setelah itu terus diduwiti sik kalih sing Gojek niku. Setelah dibayar ke warung, diantar, nanti baru itu praktek itu bukan praktek akad salem itu Pak. Itu al-wakalah fil bai'. Wakalah dalam jual beli. Padha karo nggih njaluk tulung tukokno nasi goreng sing kaya ngene, regane ngene, engko kowe tak opahi. Janjane ngoten niku, Pak. Jadi bukan akad salam, bukan. Akad salam itu prakteknya ya seperti baju, pesan baju. Katalognya ini, kemudian kita kirim barang, uang. Setelah itu barang dikirim. Itu akad salam, pesan. Tapi kalau seperti pesan makanan itu ya prakteknya praktek wakalah fil bai'. Wakalah dalam persoalan jual beli. Jadi kriteria muslamfahnya tidak harus sesuai dengan yang ada di akad salam. Sampun 1 jam kula matur, mungkin seperti ada manfaatnya pun yang jelas kita berusaha jadi muslim yang di dalam bermuamalah harus sesuai dengan tatanan syariat, jangan sampai semangat berbisnis tetapi ada beberapa aturan syariat yang tidak kita penuhi. Semoga bisa sakit ngamal. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berhubungan dengan ayat la taj'al du'a rasuli bainakum ka du'ain ba'dukum ba'dha niku fin nida, panggilan Pak. Ya Muhammad, nah, itu haram, tidak boleh. Harusnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak boleh ya Muhammad. Tetapi dalam persoalan sholawat itu bukan mimba bin nida, itu bukan nida, itu bukan panggilan, tapi itu doa rahmat. Itu tidak apa-apa. Karena pada saat turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Nabi ditanya, "Kaifa nek saya ngucap salam kepada engkau ya Rasulullah?" Kita semua paham, assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi kaifa nusolli alaika? Bagaimana kita bersolawat kepada engkau? Nabi terus ngajari qul Allahumma sholli ala Muhammad. Terus wa fi riwayatin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ada dua redaksi, selawat biasa sama selawat Ibrahimiyah ini yang maksud. Cuma nek menurut Imam Nawawi dan sebagian ulama, persoalan nida ini pun dianjurkan dalam persoalan sholawat. Jadi ketika kita menyebut asma Nabi sebagai ta'addud, jangan langsung ala Muhammad tapi ala Sayyidina Muhammad atau ala Nabiyina Muhammad. Tetapi yang jelas tidak boleh niku di dalam panggilan nida. Tapi untuk sholawat ini kalau kita nyebut asma Muhammad langsung, alasannya niku littiba'in nas, karena ngikutin nas yang ada, tidak apa-apa. Makanya biasanya kalau sholawatnya itu sholawat bil maksur, niku biasanya ada dua redaksi, Allahumma sholli ala Muhammad sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau sholawat sing bukan bil maksur, ini biasanya ada tambahan Sayyidina Muhammad. Jadi cuma sing saya putih Pak, sing saya juga ada tambah ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ketika kita niatin itu ittiba dengan nas juga tidak apa-apa. Sing kula maksud pokoknya sing tidak boleh itu nida panggilan. Nonton Pak nggih? Nggih, nonton.